Quran TV. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Sayyidina Muhammad wa alaihi Sayyidina Muhammad. Salam. Buya, saya mau bertanya, bagaimana caranya menjaga hati agar menjaga hati dari gemerlapnya dunia, dan bagaimana caranya menjadi wanita yang mulia dan dimuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaan, Masya Allah, pertanyaannya singkat. Tapi jawabannya adalah kajian kita dalam kesehari-harian kita. Baik, bagaimana menjaga hati kita agar tidak silau dengan gemerlap dunia? Masya Allah. Ini pertanyaan yang kita semuanya memerlukan jawabannya. Maka yang pertama adalah agar kita terjaga hati kita adalah kita jaga jendela hati. Jendela itu ada dua, telinga dan mata. Kalau pandangan kita tidak kita filter, tidak kita pilah-pilah, dan yang kita dengar pun juga tidak kita pilah-pilah, maka ketahuilah, yang kita dengar dari hal yang tidak baik akan masuk ke dalam hati, akan mengotori hati kita. Begitu juga yang kita dengar, maka akan rusak kalau jendelanya tidak kita jaga. Pasang filter. Ini pertanyaan bagus, ada hubungannya dengan yang kita bahas pada pertemuan saat ini. Apa sih yang berguna untuk kehidupan saya nanti di akhir? Nah, itulah. Maka disitulah maka dia akan mendengar, akan menjadikan pendengarannya adalah pasti sesuatu yang berguna. Dia akan melihat sesuatu yang berguna. Ini, jadi kita menjaga mata kita. Maka aku tidak boleh mendengar dong, kecuali itu berguna buat saya. Kalau tiba-tiba mendengar, ya kita tepis. Aku tidak boleh mengikuti itu semua yang kita lihat. Kemudian termasuk dengki, benci dan sebagainya, kan itu semuanya penyakit hati dan seterusnya. Hubud dunia itu karena kebiar kita silau, gampang terkagum-kagum melihat, wah ini mobilnya bagus, rumah megah dan sebagainya. Kata dia akan terhidangkan dengan semilaus dan silau dengan dunia, karena dia mandang dengan mata, pandangannya itu pandangan penghargaan kepada dunia tersebut. Maka itu menjadikan tadi yang Anda tanyakan, menjadi orang hubud dunia, silau dengan gemerlap dunia. Maka untuk memangkas itu semuanya, kita kuatkan keyakinan kita tentang akhirat. Sehingga orang diberi Allah kekayaan biasa baginya, bukan menjadikan kekayaan itu adalah sebagai kekuatan bagi dia. Tapi kalau orang yang menjadikan kekuatan sebagai kekayaan sebagai kekuatan, maka muncullah orang yang dengan kekayaannya akan menjadi orang yang sewenang-wenang, dia berbuat apa saja, melanggar Allah. Jabatan pun juga demikian, karena dia tidak kenal Allah. Dia diberi oleh Allah yang namanya karunia, bukan untuk kebaikan, tapi digunakan untuk yang tidak baik. Nah, begitulah kalau orang silau kepada dunia, akan tertipu dengan dunia. Ya, kita harus sadari bahwasanya ini akan berakhir kehidupan tidak di dunia. Dan dunia yang kita cari ini tidak akan ada gunanya kalau bukan kita gunakan untuk kebaikan. Dan kecuali semua akan kita tinggalkan. Harus kita sadari itu. Ini bukan masalah berpura-pura. Waduh, aku tidak senang dunia. Action. Tapi ternyata dalam dirinya hubud dunia. Jadi makna tidak senang dunia agar tidak tertipu dan kemilah dunia itu bukan berarti kita tidak punya dunia, membuang kekayaan kita. Tidak. Akan tapi melihat dunia itu seperti apa sih gitu loh. Harus sadar dunia itu apa. Ini harta yang melimpah itu apa itu semuanya. Kalau dia sadar bahwasanya ini adalah Allah berikan kepadaku di dunia dan tidak akan ada gunanya kecuali aku gunakan untuk akhirat, baru selamat nanti. Biarpun dia ternyata mencari kekayaan yang melimpah, dia menjadi orang kaya raya, cuma dia kenal tujuan di akhirat, maka akan digunakan untuk apa kekayaan tersebut? Untuk kebaikan. Siapa yang bangun pondok pesantren? Miliaran itu orang kaya. Dengan harta, dengan dunia. Akan tapi itulah orang yang mencoba mematikan hatinya dari gemerlap dunia. Kenapa? Dia bisa membeli mobil mewah dengan miliaran yang digunakan untuk bangun pondok. Cuma dia pangkas itu semua. Tidak. Aku ingin kaya di akhirat. Ya, kesadaran ini yang harus dihadirkan. Begitu besarnya, agungnya akhirat dan begitu rendahnya dunia, maka
Di saat seseorang diuji dengan kekayaan, maka baginya akan mudah menggunakan kekayaan tersebut untuk Allah. Dan di saat seorang hamba diuji dengan kekurangan, maka ketahuilah dia tidak akan melanggar Allah untuk memenuhi kebutuhannya. Sebab ada dua kutub, namanya ekstrim semuanya. Di saat menjadi kaya raya terlena, dia menggunakan kekayaan untuk melanggar Allah. Di saat diuji dengan kefakiran, nggak mampu, ternyata sudah fakir, mencuri dan sebagainya, berbohong dan seterusnya, nasib buruk. Itu semua adalah dua model yang terkagum dengan dunia. Maka orang yang tidak terkagum di dunia adalah di saat dunia di tangannya dan tidak di tangannya adalah sama. Dia tetap dengan kepada Allah. Di saat dia diuji Allah dengan kekayaan yang melimpah, maka dia tidak jauh dari Allah. Dan di saat diuji dengan kekurangan pun tidak akan berubah. Itu orang yang hebat. Nah, orang yang tidak akan silau dengan gemerlap dunia. Adapun menjadi wanita yang solehah, ceritanya panjang. Ikuti kajian ini, Anda harus ngerti solehah itu apa sih, gitu saja. Kuncinya sederhana. Solehah adalah Anda bisa baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia. Itu saja kuncinya. Dan untuk sampai kepada itu perlu belajar, merenung yang banyak bagaimana urusanmu dengan Allah, bagaimana sholat 5 waktu, bagaimana puasa Ramadan, bagaimana menjaga mata untuk dari melihat yang haram. Ini urusan dengan Allah. Kemudian urusan dengan ibunda, dengan ayahanda. Itu kan anak solehah. Bahwa solehah itu bukan, oh orang itu solehah banget. Solehahnya kenapa kok solehah? Wah dia punya hafalan Quran, dia rajin bangun malam dan sebagainya. Ternyata dia penggunjing. Enggak solehah dia. Tapi orang solehah adalah orang yang berusaha untuk menjalin hubungan baik kepada Allah. Kemudian setelah itu menjalin hubungan baik kepada sesama manusia. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa subscribe di Quran TV.